Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa, NIM 210122020, Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 metode yang digunakan dalam menyusun ransum, yaitu pertama metode coba-coba, kedua metode bujur sangkar, dan ketiga metode aljabar. Untuk selanjutnya, mari kita simak videonya bersama-sama. Metode pertama yang digunakan dalam menyusun ransum yaitu metode coba-coba. Kita di sini menggunakan 3 bahan pakan, yaitu jagung, dadak, dan konsentrat. Adapun di sini 3 penjumlahan yang akan digunakan, yang jika dijumlahkan secara keseluruhan akan menghasilkan 100, yaitu 20, 35, dan 45. 20 kali 8,25 sama dengan per 100 sama dengan 1,7. 35 kali 8,89 per 100 sama dengan 3,1. 45 kali 48,5 per 100 sama dengan 21,8. Dan jika semuanya dijumlahkan, 1,7 ditambah 3,1 ditambah 21,8 hasilnya 26,6. Kemudian di sini kita akan mengonversi ke dalam kilogram. Jagung 20 kali 10 per 100 sama dengan 2. Dadak 35 kali 10 per 100 sama dengan 3,5. Konsentrat 45 kali 100 kali 10 per 100 4,5. Jika semuanya ditotal, 2 ditambah 3,5 ditambah 4,5 hasilnya 10 kg. Jadi ada 10 kg bahan pakan yang akan kita buat. Kemudian metode kedua yang digunakan dalam menyusun ransum yaitu metode bujur sangkar. Buatlah formulasi ransum yang mengandung pK 24% dengan campuran 2 bahan, yaitu bungkil kedelai dengan pK 46,50% serta dadak padi dengan pK 10% menggunakan metode bujur sangkar. Kita ketahui pK bungkil kedelai sebanyak 46,50%, kemudian pK dadak padi sebanyak 10%. Yang ditanyakan, berapakah kebutuhan bungkil kedelai dan dadak padi untuk menghasilkan pakan ransum sebanyak 24%? Penyelesaiannya yaitu dari PK bungkil kedelai sebesar 46,50% dikurang 24% dari PK yang ingin kita cari, hasilnya 22,5. Kemudian 24% ini dikurang dengan 10 dari PK dadak padi, hasilnya 14. Kemudian dari hasil pengurangan tersebut atau kedua hasil pengurangan dijumlahkan, yaitu 14 ditambah 22,5 hasilnya 36,5%. Hasil ini akan menjadi hasil yang sama dengan nilai yang selanjutnya. Kemudian PK bungkil kedelai sebesar 46,50% dikurang dengan PK dadak padi sebesar 10%, hasilnya 36%. Di sini kita mendapatkan dua hasil yang sama, yaitu 36,5 dan 36,5. Kemudian PK bungkil kedelai sebesar 14 per 36,5. 14 ini didapatkan dari hasil pengurangan 24 kurang 10, dan 36,5 ini didapatkan dari 14 tambah 22,5. Kemudian dikali 100 hasilnya 38,35%. Kemudian untuk dadak padi 22,5 didapatkan dari hasil pengurangan 46,50% dikurang 24%, hasilnya 22,5. Dan dibagi 36,5, yaitu dari 46,50 dikurang 10%, hasilnya 36,5. Dan dikali 100%, hasilnya 61,64%. Dari kedua penjumlahan tersebut, dari hasil penjumlahan tadi dijumlahkan lagi, yaitu 38,35 ditambah 61,64 hasilnya 99,99%, atau jika dibulatkan adalah 100%. Kemudian penentuan PK atau mengecek kandungan PK. PK yang kita cari adalah 24%. 46,50 kali 38,35. 46 ini didapatkan dari PK bungkil kedelai.
kemudian dikalikan dengan 38,35 didapatkan dari hasil penjumlahan yang di atas tadi, kemudian dibagi 100, hasilnya 17,8. Kemudian 10 dikali 61,64, 10 ini didapatkan dari PK dedak padi, kemudian 61,64 nya didapatkan dari hasil penjumlahan atau pengalian tersebut, kemudian dibagi 100 sama dengan 6,16. Dari kedua hasil ini kita jumlahkan kembali, yaitu 17,8 ditambah 6,16 sama dengan 23,96%, atau jika dibulatkan menjadi 24%. Inilah PK yang kita cari dari bungkil kedelai dan dedak padi untuk menghasilkan ransum sebesar 24%. Itulah dari metode bujur sangkar. Adapun metode ketiga yang digunakan dalam mencari atau menyusun ransum adalah metode aljabar. Kandungan PK dan energi metabolisme ketika bahan pakan harus diketahui. Konsentrat PK 35%, energi metabolisme 2900 kcal atau kilogram dengan persamaan X. Jagung dengan PK 8,6%, energi metabolisme 34.200 kcal atau kilogram dengan persamaan Y. Dedak PK 13,6%, energi metabolisme 16.300 kcal atau kilogram dengan persamaan Z. Persamaan aljabar atau jumlah X tambah Y tambah Z sama dengan 100 atau persamaan 1. Persamaan PK 0,35X tambah 0,084Y tambah 0,136X sama dengan 24 atau persamaan 2. Persamaan energi metabolisme sama dengan 29X tambah 34,2Y tambah 16,3Z sama dengan 2800 atau persamaan ketiga. Eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Persamaan 1 dikali 0,35. Jadi semua yang ada di persamaan 1, X tambah Y tambah Z sama dengan 100 dikali dengan 0,35. Hasilnya 0,35X tambah 0,35Y tambah 0,35Z. Kemudian 100 dikali 0,35 hasilnya 35. Kemudian persamaan kedua yaitu ini. Dari persamaan ini 0,35X dari persamaan 1 dan persamaan 2 sama. Jadi hasil ini dieliminasi karena kita menggunakan sistem eliminasi. Jadi yang dihitung adalah 0,35Y dikurang 0,084Y sama dengan 0,264Y. Kemudian 0,35Z dikurang 0,136Z sama dengan 0,214Z. 35 dikurang 24 hasilnya 11. Inilah yang menjadi persamaan 4. Kemudian eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3. Persamaan 1 adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 100, kemudian dikalikan dengan 29. Jadi hasilnya 29X tambah 29Y tambah 29Z tambah sama dengan 2900. 2900 ini dari 100 dikali 29. Kemudian persamaan 3 yaitu dari persamaan energi metabolisme. 29X tambah 34,2Y tambah 16,3Z sama dengan 2800. Karena di persamaan 1 dan persamaan 3 kita juga menggunakan sistem eliminasi dan ada hasil yang sama di X, jadi di sini dieliminasi. Yang dihitung adalah 29Y dikurang 34,2Y sama dengan minus 5,2Y ditambah 29 dikurang 16,3Z hasilnya 12,7Z. 2900 dikurang 2800 hasilnya 100. Inilah yang menjadi persamaan 5. Minus 5,2Y tambah 12,7Z sama dengan 100. Kemudian dieliminasi persamaan 4 dengan 5. Persamaan 4 yaitu ini.
0,264 X ditambah 0,214 Z sama dengan 11. Persamaan 5 dikalikan dengan 0,264 dibagi 5,2. Jadi di persamaan 5 ini minus 5,2 Y dikalikan dengan 0,264 dibagi 5,2, hasilnya 0,264 ditambah 12,7 Z dikali 0,264 dibagi 5,2, hasilnya 0,645 Z sama dengan 100 dikali 0,264 dibagi 5,2, hasilnya 5,1. Karena di sini kita masih menggunakan sistem eliminasi, jadi nilai yang sama pada posisi yang sama akan dieliminasi. Salah di sini harusnya Y, kesalahan. Jadi yang dihitung adalah 0,214 Z dikurang 0,2645 Z, hasilnya 0,859 Z. 11 ditambah, di sini penjumlahan. Jadi 0,214 Z ditambah 0,645 Z sama dengan 0,889, jadi hasilnya 16,1. Kita ingin mencari nilai Z, jadi 16,1 dibagi 0,859 hasilnya 18,7. Inilah yang menjadi nilai Z. Kemudian disubstitusi nilai Z ke persamaan 4. Persamaan 4 adalah ini. Ini dia persamaan 4. Ini di atas ke nilai Z. 0,264 Y tambah 0,214 kali 18,7. 18,7 adalah nilai Z sama dengan 11. Ini adalah persamaan nilai dari persamaan 4. Sama dengan 0,264 tambah 4,0018 sama dengan 11. 0,264 Y sama dengan 7, Y sama dengan 26,5. Nilai 26,5 ini diambil dari 7 bagi 0,264. Ini adalah nilai Y. Untuk nilai Y 26,5. Persamaan pertama untuk mencari nilai X. X tambah 26,5 tambah substitusi nilai Z ke persamaan 4. Persamaan 4 adalah 0,264 Y tambah 0,214 Z dikali 18,7 sama dengan 11. 0,264 Y tambah 4,0018 sama dengan 11. 0,264 Y sama dengan 7, Y sama dengan 26,5. Nilai Y ini didapatkan dari 7 dibagi 0,264. Persamaan pertama nilai X. X tambah 26,5 tambah 18,7 sama dengan 100. X sama dengan 100 kurang 26,5 kurang 18,7. 26,5 ini dari nilai Y dan 18,7 ini dari nilai Z. X sama dengan 54,8. Jadi ransum dengan pK 24% dan energi metabolisme 2800 kcal atau kilogram sama dengan konsentrat sama dengan X, jagung sama dengan Y, dedak sama dengan Z. Konsentrat 54,8% atau X, jagung atau Y 26,5%, dedak atau Z 18,7%, dan jika dijumlahkan secara total akan mendapatkan hasil 100%. Jadi dengan menggunakan rumus ini penyusunan ransum kita dianggap berhasil jika mendapatkan hasil 100%. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai 3 metode yang digunakan dalam menyusun ransum, yaitu metode coba-coba, metode bujur sangkar, dan metode aljabar. Untuk teman-teman sekalian, mari bergabung bersama kami di program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai.
Masih hidup mahasiswa peternakan, salam cinta dari ujung kandang. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.